Berjumpa lagi semuanya di Warung Bude Yanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan dan Ye Beijing bersama dengan Xiao Yueli yang pada saat ini sedang memasuki ke kedalaman pasir kuning. Lalu saat mereka terus bergerak maju, badai pasir yang terbentuk di tempat ini tampaknya telah mencapai yang terkuat di planet tersebut. Akan tetapi meskipun begitu, badai pasir ini tampaknya tidak akan berpengaruh apapun pada Xiaoyan. Hanya saja jangkauan deteksi kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini terbatas dan jangkauan yang bisa dirasakan sangat berkurang. Dengan pengalaman sebelumnya, Xiaoyan bergumam bahwa kekuatan tempur makhluk luar angkasa ini tidak kuat, tetapi mereka dilindungi oleh angin dan pasir sehingga sulit untuk menghabisi mereka untuk sementara waktu. Xiaoyan menghela nafas dan berpikir bahwa jika jumlah monster ini sangat besar memang lebih merepotkan untuk mengatasi mereka. Walaupun begitu tetapi masih ada solusi yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan jubahnya dan mengeluarkan damo. Dengan pikirannya cahaya biru meledak dan sebuah segel seketika dibentuk. Xiaoyan lanjut memasang satu titik cahaya setiap 100 kaki sehingga lingkungan di sekitar berangsur-angsur menjadi redup. Perasaan tidak menyenangkan di sekelilingnya menjadi semakin kuat dan yang terpenting adalah Xiaoyan mencium bau amis di angin dan pasir. Xiaoyan pun segera berkata bahwa kelompok ini telah datang. Xiaoyan lanjut mengajak Xiao Yueli untuk bergabung dengan Xiaoyan dan memecahkan permasalahan ini. Selanjutnya klon jangkrik emas dan klon dewa asli segera terpisah dari bayangan Xiaoyan. Klon dewa asli mengambil langkah pertama ke depan dan menyerbu ke arah angin dan pasir. Sesaat kemudian suara gemuruh yang disertai badai dahsyat terdengar. Klon dewa asli berada di depan dan 7 hingga 8 bayangan hitam datang dari belakang. Mereka bergerak cepat dalam angin dan pasir ketika mengejar klon dewa asli. Sementara itu Xiao Yueli mengangkat tangannya memegang sabit kematian di telapak tangannya dan langsung menyerbu ke depan. Di sisi lain Ye Beijing melengkungkan bibirnya ketika melihat ayah dan anak yang saling bekerja sama. Ye Beijing lanjut bertanya apakah mereka tidak percaya kepada Ye Beijing. Dirinya bisa menghabisi semut-semut ini hanya dengan menjentikan jarinya. Meskipun Ye Beijing berkata demikian, sosoknya pada saat ini masih belum mengambil tindakan sama sekali. Dirinya hanya mendengar suara gemuruh sebelum akhirnya dirinya melihat sosok-sosok monster yang digiring ke segel yang dibentuk Xiaoyan. Pada akhirnya dengan kombinasi segel dan serangan klon dewa asli serta Xiao Yueli, beberapa binatang monster pada saat ini langsung dihancurkan. Akan tetapi kekuatan binatang pemakan langit dan pasir ini sebagian besar berada di tingkat keabadian langkah pertama. Setelah berhasil menghabisinya dan setelah klon jangkrik emas menelannya, klon jangkrik emas pada saat ini hanya menembus ke puncak level ketiga. Tingkatan ini masih belum cukup karena tingkatan binatang pemakan langit dan pasir yang dihadapi oleh mereka terlalu lemah. Dengan begitu peningkatan dari klon jangkrik emas ini juga hanya bertahap. Setelah menghabisi banyak monster bau amis di dalam angin dan pasir di sekitarnya pada saat ini tiba-tiba bertambah kuat. Selanjutnya terdengar ledakan suara gemuruh. Tubuh dari klon dewa asli melangkah mundur dan keduanya pada saat ini bersiap dengan monster yang kembali datang. Bersamaan dengan hal tersebut damo pada saat ini kembali membentuk formasi segel yang bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah beberapa saat bau busuk di dalam badai semakin kuat dan kegelapan mulai menyelimuti, Xiaoyan berpikir bahwa hal ini bisa terjadi jika jumlah musuhnya sangat banyak atau ukuran musuhnya sangat besar. Di sisi lain terdengar suara gemuruh rendah dari kedalaman badai dan sesosok pada saat ini berteriak. Sosok tersebut berkata bahwa ada banyak orang di sini yang mengacaukan segalanya. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus menyerang kelompok tersebut. Xiaoyan mendengar teriakan tersebut tetapi Xiaoyan tidak dapat melihat musuhnya secara langsung. Angin dan pasir di tempat ini terlalu kencang dan terlalu cepat hingga menghalangi pandangan. Setelah beberapa saat barulah Xiaoyan melihat ada seekor ular piton berbisa dengan tubuh hitam pekat meraung. Sosoknya menyemburkan bisa hijau dan datang meraung membawa pasir dan angin. Ada juga seekor kalajengking berbisa yang ukurannya mencapai ratusan kaki. Capitnya yang besar dan berpisah tiba-tiba mendesing keluar.
Xiao Yueli mengangkat sabit kematiannya dan menghabisi beberapa dari mereka dalam sekejap. Sementara itu klon dewa asli takut pada racun meskipun ada pil racun di tubuhnya. Bagaimanapun klon dewa asli tetap tidak sanggup menahan racun ini secara langsung. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan berpikir bahwa semua binatang luar angkasa ini berisi kristal ruang dan waktu yang fungsinya masih belum diketahui. Dengan begitu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mengumpulkan semuanya. Sejumlah besar binatang buas yang menyerang dari segala arah memicu formasi segel yang dibentuk oleh Xiao Yan. Pada akhirnya mereka yang memasuki formasi semuanya meledak menjadi kabut berdarah dalam waktu sekejap. Teriakan juga pada akhirnya datang dari kedalaman gurun ketika sesosok berkata bahwa mereka adalah kelompok yang tangguh. Sebaiknya para monster mundur dan biarkan dirinya menghadapinya secara pribadi. Monster-monster yang masih bercokol dan berniat menyerang pada akhirnya mundur dan menghilang di tengah badai. Lingkungan di sekitar tiba-tiba menjadi sunyi tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Terdengar suara gemuruh dan sebuah bayangan hitam besar bergerak di dalamnya. Tiba-tiba mulut besar berwarna gelap dipenuhi dengan gigi tajam datang ke arah Xiao Yan dan menggigitnya dengan ganas. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Xiao Yan hampir tidak memiliki kesempatan untuk bisa menghindar. Xiao Yan segera mengangkat tangannya untuk menghalanginya dengan pedang berat misterius. Percikan api berterbangan ke segala arah sebelum akhirnya kedua belah pihak sama-sama terlempar mundur. Apa yang pada saat ini tampak di depan mata Xiao Yan adalah tubuh ramping yang ditutupi dengan sisik-sisik seperti obsidian. Mulutnya yang besar dan berbentuk celah dipenuhi dengan gigi-gigi kristal yang tersusun secara spiral. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya dan bergumam bahwa ini adalah makhluk luar angkasa yang berbentuk seperti hiu. Hiu humanoid ini bahkan lebih besar daripada monster yang sebelumnya dihadapi oleh Xiao Yan. Tentu saja meskipun ukurannya yang besar tidak berarti kekuatan tempurnya lebih kuat tetapi hal ini cukup merepotkan. Gigi-giginya yang tajam pada saat ini terus-menerus mengerahkan kekuatan mencoba menggigit Xiao Yan hingga berkeping-keping. Akan tetapi pada saat ini klon dewa asli datang meraung dari samping. Tinju di pinggangnya tiba-tiba meledak dan hiu itu segera mengayunkan ekornya untuk menghalangi serangan klon dewa asli. Benturan di antara kedua belah pihak seketika terjadi bersamaan dengan suara teredam yang terdengar. Keduanya bertabrakan dengan keras dan kekuatan dahsyat dari klon dewa asli menyebabkan hiu tersebut bergetar hebat. Pada saat yang sama api tiga warna di tubuh Xiao Yan melonjak keluar dari mulutnya yang besar. Api ini berubah menjadi lautan api yang mengamuk yang meraung ke arah mulut besar hiu tersebut. Kekuatan api yang mengerikan seketika mengejutkan hiu tersebut dan dirinya seketika menggelengkan kepalanya dengan keras. Monster hiu humanoid ini tampak panik sebelum akhirnya tubuhnya yang besar tiba-tiba berubah menjadi angin dan pasir dan menghilang. Saat berikutnya dirinya tiba-tiba muncul di sisi lain mengayunkan ekornya dengan liar langsung mengaduk angin dan pasir di sekitar. Badai membawa angin dan pasir membuat tempat ini menjadi semakin gelap. Xiao Yan dan yang lainnya tampak berada di tengah badai terkecuali dengan Ye Beijing. Dirinya pada saat ini memiliki raut wajah yang terlihat puas. Pandangannya terus tertuju pada Xiao Yan seakan-akan dirinya sedang mengagumi seonggok bunga. Ye Beijing bergumam meskipun Xiao Yan sedikit lebih lemah tetapi dirinya masih tetap terlihat imut. Sementara itu di pusat benturan sosok hiu humanoid di gurun ini tampaknya tidak mudah untuk dihadapi oleh Xiao Yan. Terlebih lagi dirinya mampu bersembunyi di badai pasir dan kecepatannya sangat cepat. Itulah yang benar-benar membuat Xiao Yan pada akhirnya sulit untuk menghabisinya dalam waktu singkat. Terkecuali badai pasir ini dihentikan atau Xiao Yan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada cara lain yang pada saat ini bisa dipikirkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga telah menyelidiki lokasi di sekitar dan tanah di sini berbeda daripada tanah sebelumnya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tampaknya hanya bisa menggunakan formasi segel yang telah disiapkan sebelumnya. Asalkan Xiao memancing musuh berkali-kali dan menemukan kelemahannya maka Xiao Yan akan bisa menghabisinya. Xiao Yan juga berpikir bahwa hewan-hewan luar angkasa yang berada di sini jelas berbeda dari makhluk nyata di dunia sensi.
Meskipun mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, mereka tampaknya tidak menonjol dalam hal kecerdasan, seperti apa yang dikatakan oleh Ye Beijing bahwa tempat ini adalah lipatan ruang seperti dunia sekunder yang memiliki sungai waktu yang salah. Mereka sendiri juga merupakan eksistensi yang salah dan cepat atau lambat akan lenyap dalam sungai waktu yang panjang. Xiao Yan menyipitkan matanya ketika Xiao Yan kembali fokus pada sosok hiu di kejauhan. Hiu ini berubah menjadi partikel badai pasir menyatu dengan angin kencang dan menyelesaikan serangannya di badai pasir. Hal ini memaksa Xiao Yan untuk bergabung dengan klon dewa asli karena kekuatan gigitan makhluk tersebut lebih kuat daripada apa yang dibayangkan. Mata Xiao Yan juga menunjukkan ekspresi serius ketika Xiao Yan bergumam, apakah ada cara untuk menghentikan angin dan pasir ini? Tempat ini telah sepenuhnya menjadi rumah bagi hiu humanoid tersebut. Yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan hanyalah bertahan melawan serangannya berulang kali. Xiao Yan bergumam bahwa kekuatan tempur makhluk ini sebanding dengan keabadian dewa tingkat ketiga. Namun kekuatannya pada saat ini sejatinya bukan berada di tingkat ketiga keabadian dewa. Sepertinya kekuatan dari monster-monster ini palsu dan tidak nyata. Xiao Yan menggertakkan giginya sebelum akhirnya Xiao Yan menyentuh telinganya dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar. Pilar Tianzun langsung melonjak dan dalam sekejap dirinya menjadi ratusan kaki besarnya. Namun ukuran ini masih belum cukup karena ide Xiao Yan adalah membuat pilar Tianzun yang cukup besar untuk mengubahnya menjadi tembok dan dapat menghalangi angin dan pasir. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini, pilar Tianzun pun mulai tumbuh menjadi berukuran 10.000 kaki. Pilar yang seakan-akan menembus seluruh badai pasir itu mengembun dan tubuh dewa asli super raksasa juga tumbuh dengan cepat. Xiao Yan menahan pilar Tianzun dan dengan ganas memasukkannya ke dalam pasir. Terdengar suara gemuruh yang keras dan pilar Tianzun pada akhirnya benar-benar dapat menghalangi badai pasir. Di belakang dari pilar Tianzun, angin dan pasir dengan cepat melambat dan sosok hiu humanoid pada akhirnya muncul. Hiu itu bergerak dan terbagi menjadi 3 klon badai pasir ketika mengeluarkan teknik hantu hiu mimpi buruk. Mereka selanjutnya segera meraung menyerang ke arah Xiao Yan. Xiao Yueli mengangkat tangannya dan menebas dan cahaya hitam sabit kematian pun tercurah keluar. Salah satu klon hiu hancur dalam sekejap. Klon hiu yang terpotong menjadi 2 meledak dan berubah menjadi pasir serta debu beracun. Debu-debu ini langsung dengan cepat menyelimuti area yang berada di sekitar. Sementara itu 2 klon lainnya bergegas mendekat dan Xiao Yan mengangkat tangannya kemudian meninju ke udara. Dengan kekuatan dahsyat Xiao Yan pada akhirnya mereka semua kembali meledak berubah menjadi kabut beracun yang menyebar ke sekitar. Xiao Yan menyipitkan matanya dan Xiao Yan hanya bisa mundur ke dalam badai pasir untuk menghindari racun tersebut. Bersamaan dengan Xiao Yan yang mundur ke dalam badai pasir, tubuh dari sosok hiu humanoid sekali lagi memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Namun ketika dirinya kembali menyerang ke arah Xiao Yan, tiba-tiba cahaya terang meledak dari badai pasir. Cahaya di mata Xiao Yan menyala dan pada saat ini Xiao Yan melihat mata hiu tersebut tidak lagi memiliki pupil. Xiao Yan menggunakan Bai Yan karena Xiao Yan tidak bisa berhadapan dengan sosok tersebut. Oleh karena itu Xiao Yan berspekulasi bahwa Xiao Yan harus mengunci sosok tersebut dengan Bai Yan. Xiao Yan berpikir jika angin dan pasir tersebut tidak dapat dipecahkan maka yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan hanyalah membuatnya mandek. Bersamaan dengan hiu humanoid yang terdiam pada saat ini, sosok Xiao Yueli tiba-tiba muncul mengangkat sabit kematiannya dan menyapunya ke arah monster tersebut. Tubuh Xiao Yan juga langsung membesar hingga beberapa ribu kaki dan Xiao Yan juga melesatkan tinjunya yang sebesar gunung menekannya dengan kuat. Monster hiu yang terdiam pada saat ini tidak memiliki kemampuan untuk mengelak dari 2 serangan ganas tersebut. Pada akhirnya Xiao Yueli menerobos pertahanan sisik hitamnya sementara tinju Xiao Yan menghancurkan tubuhnya. Dengan ledakan keras pada akhirnya hiu tersebut benar-benar dihabisi sepenuhnya oleh Xiao Yan dan Xiao Yueli. Selanjutnya klon jangkrik emas membuka mulutnya dan menelan monster tersebut dan sesaat kemudian kekuatannya menerobos ke tingkat langkah keempat. Xiao Yan menghela nafas dan Xiao Yan berpikir meskipun dirinya telah berada di tingkat keempat,
meskipun dirinya dapat dianggap sebagai kartu truf yang tidak terduga tetapi kekuatan ini masih belum cukup. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening sementara Xiao Yueli pada saat ini segera bertanya apakah ada hal lain yang terjadi. Xiao Yueli tampaknya bisa membaca sesuatu dari ekspresi Xiao Yan yang mengerutkan kening. Sementara itu Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa dirinya juga tidak tahu, dirinya selalu memiliki firasat buruk. Firasat ini sudah ada sejak ayah memasuki tempat ini dan firasat itu menjadi semakin kuat. Xiao Yueli berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa perasaan merupakan sesuatu yang sangat akurat. Jika begitu permasalahannya maka pasti akan ada bahaya yang datang. Raja Tianzang pernah berkata bahwa mereka harus mempercayai intuisi mereka. Xiao Yan mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan mengetahui hal tersebut. Hanya saja pada saat ini Xiao Yan tidak tahu apakah krisis yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu tampaknya mereka harus bersiap sepenuhnya sebelum semuanya terjadi. Xiao Yan sedikit merenung dan berpikir bahwa sekarang klon jangkrik emas telah berhasil menembus tingkat keempat. Namun pada saat ini krisis belum menghilang dan itu berarti bahaya yang bahkan lebih besar daripada apa yang dibayangkan akan terjadi. Masih ada beberapa binatang buas luar angkasa di badai pasir tetapi kekuatan mereka jauh dari cukup. Bahkan jika klon jangkrik emas melahap mereka hal tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang banyak. Xiao Yan segera mengeluarkan selip batu giok yang diberikan oleh Feng Xichang dan menghancurkannya di tangannya. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa jika mereka tidak dapat melahap binatang buas berbahaya yang disebutkan sebelumnya, klon jangkrik emas tidak akan dapat bangkit kembali dan Xiao Yan pada saat ini ingin tahu apakah Xiao Yan dapat mengatasi krisis ini. Tanpa ragu-ragu Xiao Yan segera mengajak semua orang untuk bergegas pergi. Xiao Yan harus pergi, mencari anggota tim Fearless terlebih dahulu dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Sementara itu di sisi lain para anggota tim Fearless pada saat ini tampak duduk bersantai. Xiao Zhan dipenuhi dengan luka-luka sementara yang lain tampaknya sepertinya telah melalui pertarungan yang berat. Satu-satunya yang masih berdiri saat ini adalah Long Yi dan beruntung Long Yi memiliki kekuatan yang cukup kuat. Xiao Zhan menghela napas dan bergumam akhirnya mereka menghabisi monster tersebut. Untungnya Long Yi cukup kuat karena jika tidak akan sulit bagi mereka untuk menghadapi ular piton berbisa ini. Semua orang tampak sedang memulihkan diri. Angin dan pasir di tempat ini membuat semua orang sedikit kewalahan. Di telapak tangan Long Yi tergantung kristal waktu dan ruang. Long Yi lanjut berkata apapun yang terjadi mereka sudah mendapatkan sesuatu dan sebaiknya mereka segera pergi. Setelah semua orang sedikit pulih mereka memutuskan untuk pergi tetapi ekspresi Long Yi tiba-tiba berubah. Long Yi memancarkan aura yang kuat dan bersamaan dengan hal tersebut seekor ular piton putih raksasa tiba-tiba muncul. Dari kedalaman angin dan pasir piton tersebut meraung ke arah kelompok tim Fearless. Long Yi segera terbang dan bertabrakan hebat dengan ular piton putih tersebut. Ular piton putih ini lalu memperlihatkan dua taringnya yang tajam dan menyemburkan dua aliran racun berwarna hijau. Long Yi segera menggerakkan tubuhnya dan meskipun dirinya dapat menghindari sebagian besar racunnya, racun ini masih terciprat ke tubuhnya. Racun ini juga benar-benar mengandung kekuatan korosif yang mengerikan. Kulit yang terkontaminasi bisa ular tersebut mulai tampak terkikis. Saat mata Long Yi terbuka dan tertutup matanya tiba-tiba berubah menjadi bentuk berlian. Long Yi segera membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang memekakan. Telinga mata ular piton putih itu pun seketika menyusut dan tubuhnya yang besar segera mundur. Dengan penekanan garis keturunan yang absolut, garis keturunan Long Yi adalah yang unik di antara semua binatang buas. Namun pada saat ini cahaya dingin terbang dan menuju langsung ke arah Long Yi. Long Yi mengangkat tangannya dan melambaikannya. Bayangan cakar naga muncul dan bertabrakan dengan cahaya dingin menyebabkan benturan logam dan percikan api berterbangan ke segala arah. Sesaat kemudian tiga sosok perlahan berjalan keluar dari badai pasir dengan dipimpin oleh seorang pria. Sosoknya bergumam bahwa ini sangat menarik. Dengan kekuatannya yang pas-pasan dirinya benar-benar berani memasuki wilayah misterius ini. Apakah mereka tidak berpikir bahkan mereka tidak akan bisa keluar dari planet ini?
kelompok tim Fearless pada saat ini menatap ke arah tiga sosok yang baru saja datang dan kelompok tersebut dipimpin oleh pria yang bernama Feng Xichang. Sosok ini adalah orang yang menawarkan kerjasama dengan Xiao Yan. Pandangan Feng Xichang pada saat ini tertuju pada Long Yi karena Long Yi adalah yang terkuat di tempat ini. Adapun yang lainnya tampaknya dirinya tidak menanggapinya dengan serius. Pada saat ini semua anggota tim Fearless yang terluka pada akhirnya berdiri dan siap kembali bertempur. Xiao Zhan datang ke sisi Long Yi dan bergumam bahwa mereka akan membantu Long Yi. Mendengar hal tersebut Feng Xichang pada saat ini tertawa dan berkata bahwa jika tidak salah, bukankah kekuatan Xiao Zhan hanyalah seorang dogat? Wajah Feng Xichang pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpedulian ketika menatap ke arah Long Yi dan Xiao Zhan. Begitu kata-kata ini terucap tekanan kuat terpancar dan semua orang terkecuali Xiao Zhan memuntahkan seteguk besar darah. Selanjutnya tatapan Feng Xichang pun kembali tertuju kepada Long Yi ketika dirinya berkata bahwa selama Long Yi mengikutinya dirinya akan membiarkan mereka pergi. Feng Xichang tampaknya dengan jelas merasakan kekuatan darah dari Long Yi yang luar biasa. Sementara itu Long Yi yang melihat semua orang terluka urat-urat di dahinya mulai berdenyut. Busur listrik tiba-tiba menyambar di sekujur tubuhnya dan angin serta pasir di sekitarnya benar-benar mulai melambat saat ini. Melihat hal tersebut Feng Xichang segera berkata bahwa Long Yi hanyalah seorang keabadian kaisar. Meskipun garis keturunannya agak istimewa tetapi Long Yi belum sepenuhnya dewasa. Apakah dirinya benar-benar ingin bertarung dengan Feng Xichang sampai mati? Jika memang begitu itu bukanlah pilihan yang bijaksana. Busur listrik masih berkelap-kelip di belakang Long Yi sebelum akhirnya bayangan besar perlahan mengembun di atas kepalanya. Pada saat ini dua wanita di belakang Feng Xichang dan ular piton putih di lengan Fu Qinghan meringkuk menjadi bolak dan menggigil. Katak guntur di bawah kaki wanita lainnya juga gemetar ketakutan dan mulai bersujud menyembah. Selanjutnya badai pasir di sekitar mereka melambat dan bahkan berhenti. Keadaan di sekitarnya menjadi gelap seolah-olah malam pada saat ini akan segera tiba. Kepala naga yang besar jatuh dari langit dan menghantam langsung ke arah Feng Xichang. Pupil mata Feng Xichang seketika menyipit sementara Fu Qinghan merasa gembira. Tanpa sadar sosoknya bergumam dengan ukuran yang sebesar ini, mungkinkah itu adalah Zhu Jiuyin yang legendaris? Jika mereka dapat menjinakkan binatang suci seperti itu potensinya akan menjadi tidak terbatas. Feng Xichang pun mengangguk sebelum akhirnya berkata sebaiknya mereka bergabung dan membuat orang ini menyerah terlebih dahulu. Kekuatan ketiga orang ini semuanya adalah keabadian dewa. Meskipun Long Yi memiliki kekuatan tempur luar biasa masih terlalu sulit baginya untuk berhadapan dengan tiga orang keabadian dewa. Melihat ada yang tidak beres Nan Erming segera menghancurkan selip batu giok yang diberikan oleh Xiao Yan. Musuh yang mereka hadapi sekarang tidak lagi berada pada level yang dapat mereka hadapi. Mereka juga menginginkan garis keturunan Long Yi dan hal ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Sementara itu di sisi lain Long Yi pada saat ini membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan api hitam yang dahsyat yang menyapu sekitar. Hal ini memaksa ketiganya untuk menghindar. Monster dua wanita di belakang Feng Xichang pada saat ini tampaknya tidak berdaya di bawah tekanan garis keturunan milik Long Yi. Mereka bergetar hebat hingga tidak berani bergerak. Hal itu akhirnya membuat kedua wanita tersebut terus-menerus mengeluarkan jimat yang mereka miliki. Mereka memutuskan untuk melesat ke arah Long Yi satu demi satu sambil mengeluarkan beberapa serangan. Ledakan pun seketika terjadi dengan banyak serangan yang dilesatkan ke arah Long Yi dan beberapa lubang berdarah muncul di tubuh besar Long Yi. Hal ini membuat para anggota tim Fearless gemetar ketakutan. Xiao Zhan tampak begitu marah dan pada saat ini hendak menerjang maju. Namun jika mereka terjebak oleh badai dengan kekuatan mereka pasti akan mati mengenaskan dalam waktu sekejap. Nan Erming pada saat ini segera menahan Xiao Zhan dan berkata agar Xiao Zhan jangan khawatir karena Tuan Xiao Yan akan segera datang. Xiao Zhan mengepalkan tangannya dan benar-benar membenci kenyataan bahwa dirinya terlalu lemah dan tidak bisa membantu Long Yi. Dirinya hanya bisa menatap ke arah jaring emas yang baru saja terbentuk yang mengembang dan jatuh ke kepala Long Yi. Feng Xichang melambaikan tangannya dan sebuah pedang terbang yang besar melesat keluar.
Selanjutnya pedang ini mengembang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan berubah menjadi cahaya kemasan yang langsung menusuk ke arah Long Yi. Feng Xichang segera berkata bahwa Long Yi adalah binatang yang bodoh. Akan lebih baik pada saat ini jika Long Yi menyerah kepada mereka, karena Long Yi terus memaksa maka dirinya pada saat ini akan membiarkan Long Yi merasakan kekuatan pedang pembunuh naga miliknya. Cahaya keemasan mulai bersiul turun dan pedang raksasa sepanjang 100 meter terjatuh dengan keras. Setiap sisik ke Long Yi yang sangat kokoh membentuk kekuatan penyeimbang dalam waktu sekejap. Pedang ini pada akhirnya tidak menembus selama beberapa saat. Selanjutnya mata Long Yi terbuka dan tertutup dan langit berubah dari malam menjadi siang. Selanjutnya langit kembali berubah dari siang menjadi malam lagi. Apa yang dilakukan oleh Long Yi ini juga berisi kekuatan aturan yang hanya dimiliki oleh keabadian dewa. Ketika serangan ini ditujukan kepada Long Yi, dada lelaki tua tersebut tiba-tiba merosot dan mereka benar-benar memuntahkan banyak darah. Bagi ketiga orang ini dilukai oleh seorang keabadian kaisar merupakan hal pertama yang terjadi di dalam hidup mereka. Feng Xichang pun seketika berteriak marah bahwa binatang ini benar-benar terkutuk dan sangat keras kepala. Feng Xichang pun menjentikkan lengan bajunya dan memerintahkan Fu Qinghan untuk bertindak. Karena bocah ini tidak mau menurut maka dirinya bisa menghabisinya. Kemudian Fu Qinghan pun seketika mengangguk mendengar hal ini sebelum akhirnya mengulurkan tangannya dan menekannya ke udara. Lalu Fu Qinghan pada saat ini berniat untuk mengeluarkan domain keabadian dewa miliknya yang bernama kelahiran kembali ke alam beracun janda pirang.